ganteng terus. Ngejreng sih. Kembali lagi kita di hari Jumat yang penuh dengan berkah ya Bang ya. Di gelaran SMA itu adalah Sabar Maghrib ada. Ditemani oleh Tere. Dan juga ada di sini aku dipanggilnya pengennya kakak betot. Malu sebenarnya gua Bang, bawa lu kemana-mana pengen dipanggil kakak mulu. Tampang udah kayak engkong-engkong. Oke, Mitra Zaman Siar, sebagaimana janji kita. Iya betul ya Bang. Kemarin ya. juga kita kasih info, kita kasih iklan terus buat Mitra Zaman Siar. Ada apa sih dari Jumat? Ada apa sih hari Jumat ini di gelaran SMA? Nah, tentunya ini dia. spesial banget di bulan Ramadan ya Bang ya. Kita nemenin Mitra selama 1 bulan. Di setiap hari ya Bang ya. Setiap hari. Dari jam 4 sampai dengan jam 7 ada gelaran SMA. Dan spesial hari ini gak cuma kultum aja nih Bang. Iya. Kita juga bakal berbincang-bincang. Iya. Iya, dari bersama Dompet Duafa juga. Iya, bareng Dompet Duafa hari Iya, ini. bareng Dompet Duafa sudah hadir bersama kita di studio saat ini. Babang ganteng. Ustadz Ahmad Fakih. Wis. Selamat datang Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Bang Betot, Potere. Ya, deketin lagi mic-nya Ustadz. Nggak Oh, apa-apa, iya. Ustadz. Jangan takut Ustadz. Iya. Cek. Aman ya Bang. Oke, Mitra Zaman Siar, Ustadz Ahmad Fakih kali ini dari Dompet Duafa kita akan membahas tentang bersama zakat menuju Indonesia sejahtera. Wah, ini penting banget, Re. Kalau kita sebagai manusia penghasilan kita banyak, itu wajibat untuk berzakat. Betul. Penghasilan kecil aja kita untuk berzakat, karena sebagian harta kita itu ada milik orang-orang yang harus kita santuni. Bagian sebelum Ustadz ngomong gue dulu. Iya. Ustadz, jadi kita hari ini membahas tentang Zakat. bersama zakat menuju Indonesia sejahtera. Betul Ustadz Iya, ya? betul Bang Betot. Asik. Bisa ya. langsung aja kali ya Pak Ustadz ya. Tidak Ustadz, perlu lama-lama. sambil dibuka, sambil disapa. Karena hari ini Ustadz juga kalian kayak kultum nih. Iya. Dilanjut kultumnya bersama dengan Pak Ustadz. Silakan Ustadz Fakih, silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para mitra El Gangga dimanapun berada, mungkin khususnya warga Bekasi ya. Alhamdulillah sore ini kita bisa saling sapa, saling bersilaturahim melalui udara. Dan sore ini insya Allah kita akan membahas sedikit banyak terkait zakat. Iya. Karena biasanya kalau bulan Ramadan, zakat itu menjadi sesuatu yang Bener Ustadz, bener. nyohor gitu ya. Pokoknya Ustadz kalau belum berzakat kayaknya bagaimana? Nah. Gitu, Ustadz. Masya Allah. Kurang tenang gitu Kurang Bang tenang. Betot ya. Bener, Pak Ustadz, Tere. bener. Walaupun zakat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Nah ini yang kadang-kadang kita masih rada keder nih Bang Betot, Pak Tere dan Mitra El Gangga semua. Kita taunya, mungkin kebanyakan orang ya, nggak semua. Taunya zakat itu hanya di bulan Ramadan aja. Iya. Padahal ada waktu-waktu tertentu juga yang kita wajib ngeluarin zakat itu. Oh iya. Nanti mudah-mudahan sore ini kita akan Bisa ngobrol kongkol-kongkol lah ya. Pak Tere, Bang bisa Betot. diinfokan secara detail gitu ya. Ustadz, ya. Baik, Bapak, Ibu, Abang, Noning, Cangcing semuanya, Mitra El Gangga. Oke. Sebelum kita membahas terkait zakat secara lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu zakat. Ya, jangan ada yang masih rada keder. Nah, Iya. bener. Zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain itu apa bedanya? Bener Ustadz. Masih ada yang rada keder. Iya. Kita coba ulas dulu dari awal ya terkait pengertian. Pertama, sebelum masuk ke zakat, kita masuk dulu ke infak justru. Oke. Nah, infak itu dalam bahasa Arab diambil dari kata anfaqo. Artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Iya. Iya. Pokoknya kalau kita ngeluarin harta, kayak itu duit kayak apa kayak di jalan Allah itu masuknya infak. Oh, maksudnya infak ya, termasuk Ustadz, ya. kita belanja bulanan nih Bang Betot. Buat anak istri di rumah, buat Iya. menghidupi keluarga itu masuknya infak. Karena itu membelanjakan harta di jalan Allah untuk menghidupkan keluarga kita. Nah, termasuk ngasih ke orang lain nih.
Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa. Iya, kita sering kayaknya kalau bulan Ramadan mah buka dompet lebih gampang dibandingin bulan lain Dibanding gitu ya. bulan Poten. lain ya. Sama nih kayak sebelah saya nih. Iya. Cuman dompet gue beda, asal gue buka maaf Iya. dulu. Beda nih. ATM, itu ATM lu bang. Terus ngecek saldo isinya minta maaf mulu Iya. Bang Betot ya. Sopan, saking sopannya Pak Ustadz ATM dia tuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, ada termasuk kita ngasih harta ya ke orang lain, fakir miskin. Nah, itu termasuk infak. Yang penting membelanjakan harta di jalan Allah. Amin. Nah, infak ini ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Oke. Nah, sunnah itu kalau kita misalnya yang ngasih orang gitu ya, ada yang lagi memang membutuhkan, kita bagi, nah itu ada kebaikan. Tapi memang tidak wajib. Nah, infak yang wajib dikeluarkan namanya zakat. Oke. Membelanjakan harta di jalan Allah itu namanya zakat. Zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah secara bahasa ya, artinya at-tahuru, mensucikan, membersihkan. Zakku amwalakum bizakat. Bersihkanlah amwalakum, harta-harta kalian bizakat, dengan berzakat. Kali-kali gitu kita kerja dapat gaji tapi kerja kita dicampur sama cara-cara yang kurang baik nih. Ya bohong-bohong dikit sama bos gitu ya. Tapi Bang Betot sama Mpok Tere mah enggak. Udah dijamin lah ya. Enggak. Mitra El Gangga juga enggak. Enggak. Insya Allah. Jadi bukan orang di sini, San. Iya. Orang seberang. Orang sono Orang pokoknya. sono. Orang sono. Iya. Ya barangkali dalam kita bergaul dalam pekerjaan ada hal-hal yang kurang elegan. Iya. Nah, kita sucikan harta kita dengan zakat. Iya. Zakat dalam makna yang kedua artinya al-barakah. Keberkahan. Iya. Masya Allah. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Harapannya kalau kita zakat, membelanjakan harta di jalan Allah, kita jadi nambah rajin sholat, puasanya nambah getol, nah gitu ya, iktikafnya lebih lama. Nah, berarti berkah tuh dari harta yang kita keluarkan, ada keberkahan. Yang ketiga arti zakat an-numu, berkembang. Maka harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu harta yang berkembang, bukan harta yang ngendep. Misal zakat emas. Nah, emas kan harganya selalu berubah, berkembang. Atau kita zakat dari penghasilan gaji kita. Itu harta yang berkembang. Lalu terakhir makna zakat yang keempat adalah as-sholahu. Beres. Selesai. Jadi harapannya memang dari harta yang kita keluarkan melalui zakat, ya kewajiban kita memang sudah selesai dari sisi ibadah maliyahnya. Ibadah harta kita. Nah, itu pengertian infak dan zakat. Nah, satu lagi, kadang-kadang yang masih rada bingung, kita rada keder gitu ya kalau kata orang Bekasi, sedekah. Nah, bedanya apa nih? Zakat, infak, sedekah. Kalau sedekah itu diambil dari kata sidqoh, artinya pembenaran. Jadi sesuatu hal yang memang kita menyatakan diri benar hamba Allah, itu bentuknya. Maka sedekah itu bukti pembenaran diri kalau kita hamba Allah, nggak mesti dengan harta, bisa dengan senyum. Sedekah itu tadi. Sedekah. Misalnya saya ketemu Mpok Tere di depan studio nih, saya senyum, assalamualaikum Mpok Tere, sehat. Nah, itu sedekah. Sedekah. Jadi itu merupakan pembuktian penghambaan kepada Allah. Jadi masa ketemu saudare nggak senyum sih? Nggak senyum. Masa ketemu orang tua nggak senyum sih? Nah, jadi saya ketemu Bang Betot gitu ya. Tapi bukan orang tua, maksudnya masih muda Bang Betot mah. Apa emang udah tua? Saya masih muda, Stan. Kan dipanggilnya juga kakak. Iya, Kak Betot. Betul. Nah, maka sedekah itu memang tidak melulu dengan harta. Ada hal-hal lain yang memang itu merupakan pembuktian penghambaan kita pada Allah, itu disebut sedekah. Berbuat baik juga termasuk. Betul. Ya, Berbuat baik pada sesama. Negor tetangga ge sedekah. sedekah itu ya. Jadi rajin-rajin negor sama orang Bang Betot, jangan pelit-pelit. Kemarin saya saat di pasar dekat rumah kan ada pasar baru Jatiasi. Saya senyum mulu, dikatanya saya nggak waras.
Ya berarti senyumnya ntar pilih-pilih ya. Sesuai dengan tempatnya ya Pak Ustadz ya. Betul. Kalau senyum mulu ya saya juga keder ngelihatnya. Udah mah mulut kering, lagi puasa mulut kering, tenggorokan kering. Ustadz, tentang zakat tadi udah kita bahas, Ustadz. Ini kan Ustadz Fakih dari Dompet dari Dompet Duafa. Ustadz, manfaat berzakat lewat lembaga, Ustadz, seperti Dompet Duafa, Ustadz. Nah, sebelum ke poin-poinnya saya mau sampaikan fakta dulu. Nah, faktanya dulu deh, Ustadz ya. Ya, mitra El Gangga sekalian, potensi zakat di Indonesia itu besarannya 327 triliun. Masya Allah. Banyak banget tuh Bang Betot. Ya Allah. Kalau kita beliin kue akar kelapa satu Bekasi tidur di atas akar kelapa itu. Kayaknya bagusnya dibeliin cendol. Bisa banjir Bekasi. Kolam renang itu isinya cendol bukan air sama kaporit ya. Masya Allah. Ya, data dari Badan Amil Zakat Nasional tahun 2021, potensi zakat di Indonesia 327 triliun. Iya. Tapi realisasinya, kenyataannya yang dikumpul-kumpul itu baru 41 triliun. Masih ada sekitar 270-an atau 280 triliun. Zakat kita di Indonesia belum optimal. Nah, pertanyaannya kemana tuh duit zakat? Nah, ini PR kita bersama. Ini dia. Pertama, banyak orang belum teredukasi tentang zakat. Orang taunya zakat fitrah aja nih bulan puasa. Bulan Ramadan, zakat fitrah 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Padahal ada harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Emas, simpanan, tabungan, atau ada usaha dari rumah, gaji. Nah, itu banyak orang yang belum teredukasi. Nah, tugas lembaga zakat seperti Dompet Duafa ini mengedukasi masyarakat bahwa ada zakat yang wajib dikeluarkan loh selain zakat fitrah. Nah, realitas di lapangan banyak juga orang bayar zakat pengennya ke tetangga langsung. Ya, langsung ke tetangga. Benar. Gitu ya potere ya, kadang-kadang kita ke tetangga. Ada nenek-nenek misalnya yang harus biasa langsung tuh. Yang kurang mampu. Iya, memang sudah nggak bersuami juga, udah tua renta gitu. Betul, iya, jadi kita merasa ngeliat, wah tetangga kita kayaknya memang masuk orang atau golongan yang kategori yang kurang ini berhak menerima zakat, namanya asnaf ya. Golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan tuh, salah satunya fakir dan miskin, salah duanya ya. Kita merasa wah tetangga nih kasih. Ya secara fikih hukum Islam sah saja. Asalkan memang kita bisa memastikan tetangga kita itu betul fakir, miskin atau golongan asnaf yang lain. Nah, apa bedanya kalau menyalurkan zakat lewat lembaga? Nah, itu kan. Pertama memang sesuai tuntunan Rasulullah SAW, zakat itu zaman Rasul dikelola oleh Baitul Mal. Ada lembaga yang mewadahi, ada amilnya. Nah, di Indonesia sekarang ada amilnya juga. Profesi amil juga ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Amilnya itu dari lembaga zakat tingkat kota, tingkat provinsi, nasional. Nah, Dompet Duafa masuk ke kategori lembaga amil zakat tingkat nasional. Jadi ini sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adanya kepastian penyalurannya. Kadang-kadang kita ragu nih, aduh kalau saya ngasih ke tetangga langsung, ini bener golongan yang berhak menerima zakat kagak nih? Nah, kalau di Dompet Duafa atau di lembaga zakat, kami ada prosedur bagaimana dalam penyaluran. Jadi duit diterima nggak langsung disebar aja begitu. Ada surveinya memastikan bahwa orang yang menerima zakat betul-betul masuk ke golongan orang yang berhak, yang 8 asnaf tadi. Jadi adanya kepastian penyaluran. Gitu. Yang ketiga, berzakat melalui lembaga itu lebih menghargai mustahik atau orang yang menerima zakat. Ini mah mohon maaf nih Bang Betot, Pak Tere dan Mitra El Gangga. Mungkin kita beberapa tahun lalu sering ngelihat berita ada orang kaya nih kan, juragan bakso lah. Juragan bakso. Itu ngumpulin tetangganya pengen dibagiin zakat. Wah, tetangga sampai desek-desekan, dempet-dempetan, bawa bocah ada yang keinjek. Nah, kayaknya dalam menyalurkan zakat skemanya seperti itu,
zakat sebagai penanggulangan kemiskinan kayaknya kurang elegan dah. Kurang cakep gitu. Iya. Masa sih zakat sebagai penanggulangan kemiskinan tapi caranya ya desuk-desukan, bahkan ada yang sampai Kayak orang tawuran. betul banget nih. Kayak orang tawuran desuk-desukan gitu ya. Berebutan ya. Betul. Nah, dengan berzakat melalui lembaga, kami berupaya dalam penyalurannya lebih menghargai mustahik. Dia senyumnya ada standarnya tuh. Jadi kami dalam menyalurkan ada standarnya, ada SOP-nya. Jadi senyum, ada salamnya, bahkan kita ngaji dulu bareng-bareng dan lain sebagainya. Jadi lebih menghargai, mengangkat marwah mustahik sebagai penerima zakat. Masya Allah. Ustadz jangan kemana-mana, tahan bentar Ustadz. Tahan sebentar Pak Ada Ustadz. yang mau lewat bentaran doang. Abis yang ada lewat kita lanjut lagi Ustadz. Siap, Bang Betot. Yes. Panteng terus. Ngejreng sih. Kembali lagi di Gelaran SMA. Sabar maghrib ada. Mitra Zaman Siar kita lanjut lagi masih bareng Dompet Duafa, zakat menuju Indonesia sejahtera. Betul. Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Iya. Tadi saya sempat bertanya tentang Dompet Duafa berzakat lewat lembaga tadi ya. Iya. Mau dilanjut Ustadz, masih ada? Boleh. Bah, silakan Iya. Ustadz. Iya. Ya, Mitra Elgangga sekalian, selanjutnya apa sih keuntungan kita berzakat lewat lembaga? Betul. Iya. Berzakat melalui lembaga adanya jaminan program jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Biasanya nih kita kalau zakat misalnya langsung gitu ya, Iya. ya misalnya dalam bentuk uang 100.000, 200.000, Iya. itu hanya menutupi program jangka pendek. Dan belum tentu menjadi kebutuhan dari si mustahik. Misal mustahik lagi butuh beras ya gitu kan. Iya. Kalau kita kasih duit, zakat kita selesai dibeliin beras. Nah, sore beli beras, duitnya udah habis lagi. Udah habis Nah, lagi. itu program jangka pendek. Iya. Dan belum tentu memenuhi kebutuhan mustahik juga. Biasanya kita apapun masalahnya, ya udah kasih aja duit, beres gitu. Nah, kalau melalui lembaga, program jangka pendeknya ada, program jangka panjangnya ada. Iya. Iya. Dan jangka pendek nggak melulu ngasih duit atau ngasih beras selesai. Di lembaga, khususnya di Dompet Duafa, ada berbagai program yang memang penyalurannya itu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Mustahik lagi ada tunggakan kontrakan, Iya. dilunasin kontrakannya. Gitu. Mustahik anaknya pengen tebus ijazah, Iya. orang punya duit nih buat tebus ijazah, ditebus ijazahnya. Mustahik ada tunggakan BPJS misalnya, pengen ada tindakan tapi harus dilunasin dulu nih BPJS-nya. Nah, dilunasin BPJS-nya. Itu untuk program jangka pendek sesuai dengan kebutuhan. Iya. Si mustahik sampai pengen pulang kampung, orang punya duit beli tiket, dibeliin tiket pulang kampung. Gitu ya. Jadi selama memang masuk dalam kategori mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, di Dompet Duafa ataupun zakat melalui lembaga itu ada program jangka panjang. Program jangka panjang ini misalnya dalam pemberian modal usaha sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa usaha dagang mie ayam, Iya. dibeliin gerobaknya, dibeliin bahan-bahannya. Yang pertanian, disewain lahan sawahnya. Gitu. Masya Allah. Diajarin bagaimana cara bertani yang baik. Udah ada produknya nih, udah ada berasnya, dicariin pasarnya. Kadang-kadang di zakat untuk program UMKM itu biasanya kesulitan dalam mencari pasar. Produknya ada, tapi nyari pembelinya sulit. Nah, kalau di Dompet Duafa atau di lembaga-lembaga itu dicariin siapa yang mau beli nih barangnya nih. Nah, itu dari dana zakat yang memang programnya jangka panjang. Tujuannya dua kalau untuk zakat jangka panjang. Pertama, kami menyebutnya social impact. Social impact. Adanya perubahan pola hidup. Iya. Biasanya kalau kami ketemu di lapangan itu orang pola hidupnya konsumtif. Iya. Orang kalau hidupnya konsumtif, Belanja kita mulu. bener banget Potere. Belanja mulu. Kita kasih duit zakat misalnya 1 juta, itu bukan buat modal usaha, jadi DP motor atau beli kulkas baru. Gak boleh kan ya maksudnya. Iya, itu jadi konsumtif, Iya. sehingga tidak ada perubahan financial impact-nya. Iya. Perubahan financial impact itu adanya perubahan pendapatan. Iya. Misal kalau kami targetnya dalam waktu paling cepat 2 tahun
penghasilan orang yang diberikan zakat dari dompet duafa itu penghasilannya 1,5 kali UMR. Misal ini biar gampang aja, Pak Tere, Bang Betot. UMR di sini misal 1 juta misalnya biar gampang. Nah, Jauh. misal ya, atau berapa sih Bekasi berapa Bang Betot? 4, atau 5 koma? Kalau Indonesia. kabupaten 4, kalau Bekasi 4 kurang dikit. 4 kurang dikit, ya itu 1 juta biar gampang ngitungnya. Ngomong matematika saya emang jeblok. Gak masalah Pak Ustadz. Misalnya 1 juta nih biar gampang aja ya Pak Tere ya. Iya. Nah dalam waktu 2 tahun targetnya penghasilan si mustahik itu sampai 1.500.000. Berarti kalau di sini UMR 4 juta, mudah-mudahan 2 tahun kemudian jadi 6 juta atau 7 juta. Iya. Dalam waktu 2 tahun. Nah 2 tahun itu didampingin, nggak ditinggal. Iya, Ada terus pelatihan, ada yang pendidikan, pendampingan, sampai nyariin pasarnya tadi sehingga adanya perubahan pendapatan yang kami sebut finansial impact. Iya. Nah, yang terakhir berzakat melalui lembaga itu selain mudah, ya jadi nggak perlu jauh-jauh gitu nyari ini itu. Sekarang udah punya handphone semua, download aja aplikasi dompet duafa, bayar zakat di situ Bang Betot. Masya Allah. Mudah, jadi mudah. Atau lagi jalan-jalan ke mall nih di Bekasi ya kan, ada konter dompet duafa, ada petugas yang melayani. Iya. Dan yang selanjutnya berzakat melalui lembaga itu bukti setor zakatnya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi kalau kita kan lagi laporan SPT nih bulan Maret ya, nah itu nanti dilampirin berapa sumbangan wajib keagamaan yang dikeluarkan dalam setahun, diinput itu nanti jadi pengurang penghasilan kena pajak. Syaratnya harus ke lembaga yang sah. Yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Yang kedua pas ngelaporin nanti dilampirkan bukti setor zakatnya. Nah itu udah ada di undang-undang juga nomor 23 tahun 2011. Baik. Jadi buat mitra yang mungkin lagi dengerin di jalan ya, yang belum, yang masih mikir-mikir mau berzakat nih, mumpung Iya Re, jadi gue juga langsung klik dompet duafa. Enggak, gue juga baru paham Re. Jadi berzakat lewat lembaga itu ternyata benar-benar luar biasa. Jadi kalau kita berzakat yang tadi kita katakan langsung kita kasih kepada orang yang bersangkutan langsung, itu habis nggak dikelola. Re. Belum tentu ya. Kalau ini bisa dikelola Re. Waduh, dompet duafa luar biasa Re. Kita jadi tahu nih Re ya. Jadi berzakat lewat lembaga tuh begitu ya. Sampai dicari, kita dimodalin sampai cari pembelinya ya Ustaz ya. Betul Bang Betul. Masya Allah, luar Tidak biasa. ditinggalkan. Betul. Ya, Ustaz, ini kita menyangkut dengan zakat masih saja. Jadi ini memang sebetulnya zakat ini adalah sunnah Rasulullah, benar Ustaz ya? Wajib. Ya. Wajib. Zakat itu makanya masuk rukun Islam yang ketiga. Jadi wajib. Cuman kita taunya biasanya zakat fitrah doang Bang Betot. Betul. Di bulan Ramadan. Betul. Padahal ada zakat lagi namanya zakat mal. Zakat yang dikeluarkan dari harta kita. Iya. Dan ngeluarinya nggak hanya di bulan Ramadan. Ada haul, ada waktunya. Misal Contohnya. Po Tere zakat emas ya. Po Tere punya emas 85 gram. Di mana gue simpen tuh ya? Masih di Antam kok. Masih di tokonya. Iya, punya emas minimal 85 gram dan kita simpan selama 1 tahun. Itu wajib dikeluarin zakatnya 2,5%. Dan itu nggak melulu mesti bulan Ramadan. Emang ternyata bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah gitu ya. Udah masuk 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Atau dari gaji kita sehari-hari. Nah gaji kita kalau hitungannya kalau minimal 6.800.000 per bulan itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% yang disebut zakat penghasilan. Ini dikiaskan seperti zakat pertanian. Zakat pertanian kan kalau wajib dikeluarkan zakatnya itu pas panen. Minimal misal kita zakat dari padi ya, dari padi. Kalau padi kita setiap panen setara 520 kg, panen tuh. Wah, dapat nih 520 kg. Itu wajib dikeluarin zakatnya. Kalau nyiram padinya pakai bayar gitu, pakai irigasi itu
5%. Tapi kalau sawahnya disiram pakai hujan aja itu wajib 10%. Nah sama kayak zakat penghasilan. Kalau kita gajian wajib 2,5% dengan dikiaskan seperti zakat emas tadi. Masih banyak lagi zakat barang temuan, perdagangan, tambang dan lain-lain. Oke. Sudah berzakatkah Anda? Lah ini, saya mau ke dompet duafa kalau begitu. Cuma nanti saya juga banyak bertanya juga. Iya. Karena nanti kita persilakan juga buat mitra Zaman Siar yang mau bertanya boleh. Iya boleh ya, Pak Ustadz ya. Silakan kepada Ustadz Fakih silakan. Kita buka lain pertanyaan di WhatsApp-nya Elgaga di yang mau 0811 bertanya, iya. 86.003. Pokoknya yang mau bertanya silakan tentang zakat di dompet duafa kepada Ustadz Fakih biar tahu jawabannya. Iya. Iya, karena juga gue nanti mau nanya juga. Iya. Kan Sekarang aja nggak apa-apa. Kan gue bukan satu, ini masih ada soalnya. masih ada. Masih seru. Masih seru. Nanti gua kalau kurang 10 menit 5 menit baru pertanyaan kita buka. Oke, baik. Stan, jadi bener nggak Stan? Lembaga zakat di Indonesia diawasi oleh pemerintah Stan? Betul. Nah, dompet duafa atau lembaga zakat yang lain memang itu berada di naungan atau proses perizinannya diawasi oleh Kementerian Agama. Yang kedua, lembaga zakat di Indonesia itu diawasi juga oleh Badan Amil Zakat Nasional. Jadi nggak sembarangan nih, nggak sembarangan menyalurkan karena ada auditnya setiap tahun. Bahkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020 itu diatur betul berapa hak yang bisa dikelola oleh lembaga zakat biar nggak melebihi plafon misalnya gitu kan. Misalnya ada salah satu klausul dari dana zakat yang dihimpun maksimal yang bisa dikelola oleh lembaga itu 12,5%. Nah itu buat macam-macam buat operasional lembaga. Dari dana infak maksimal 20%. Jadi nggak boleh lebih. Maka ada pihak yang memang betul-betul mengawasi lembaga zakat di Indonesia. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional. Dan itu tiap tahun diaudit. Dan itu laporannya harus dipublikasikan kepada publik. Jadi menambah rasa kepercayaan publik dan nggak ragu udah saya zakat lewat lembaga aja. Cukup tenang sambil nonton TV mungkin di rumah buka handphone, download aplikasi dompet duafa, ya ngitung zakat di sana bisa langsung ditunaikan beres. Iya ya lebih enak ya. Sangat terpercaya Lagi juga disalurkannya ini tepat sasaran pasti tadi ya. Betul. Jadi ada kriteria yang harus kami penuhi dulu nih. Nggak sembarangan. Dari dompet duafa melakukan surveinya kemana biasanya nih? Untuk penerimanya nih kira-kira. Metodenya kami dua. Pertama ada memang datang ke kantor atau mengirimkan proposal biasanya. Ada butuh bantuan nih, kami lihat, kami screening, kami samperin, kami survei. Soalnya sampai di pelosok-pelosok pun kami samperin. Nah, biasanya yang di pelosok-pelosok itu jarang tersentuh Bang Betot, Potere. Kita samperin di sana. Yang kedua memang kami ada program di lokasi, kami langsung datang tanpa ada ajuan proposal. Kami langsung datang melihat kondisi di sana. Ternyata memang perlu ada pendistribusian dana zakat. Kami lihat juga kira-kira ini butuhnya apa nih warga di sini nih. Kalau dibikinin pertanian kira-kira mampu nggak nih? Kalau dibikinin, dibangunin sekolah, misalnya anak-anak bebas biaya sekolah di sana misalnya, kira-kira pas nggak nih? Jadi kami ada scoringnya. Ada form surveinya yang memang itu harus dipenuhi karena kalau nanti tidak masuk kriteria ada kemungkinan program gagal dijalankan. Sudah ada contohnya Pak Ustadz. Kalau yang untuk kayak sekolah gitu dibuatkan sekolah ada dan masih berkembang sampai sekarang. Gitu. Masih. Terakhir itu saya mungkin sebulan lalu itu ke daerah Pandeglang. Pandeglang Banten, nggak jauh-jauh dah dari Jakarta. 4 sampai 5 jam lumayan juga. Lumayan Ustaz, pegel Ustaz. Kalau naik tol Trans Jawa udah sampai Semarang tuh. Semarang udah. Iya. Jadi memang ya kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Kalau kita mungkin di Bekasi mah ya aman lah ya, WC-nya ada, bagus, gentengnya kagak bocor. Nah, ternyata di sana masih seperti itu. Dan sampai pelatihan gurunya. Kadang-kadang tantangan di lapangan murid-murid itu bosen dalam belajar karena tidak ada metode pelatihan gurunya. Jadi gurunya udah gitu aja cara ngajarnya. Cara ngajarnya. Nah, dari dana zakat itu bisa
kita udah misalnya ada kebutuhan di sekolah, anaknya butuh SPP, kita lunasin gitu dari dana zakat. Sampai gurunya pun diberikan pelatihan agar dalam proses belajar mengajar nggak ngebosenin, sehingga murid-murid semangat, ceria pas belajar, pas di sekolah gitu. Nah, itulah bedanya kita kalau menyalurkan dana zakat melalui lembaga. Jadi banyak manfaatnya banyak ya. sekali. Jadi zakat kita ini benar-benar dimanfaatin betul orang yang membutuhkan ya, Re. Salurkannya. Jadi nggak salah lagi tepat. kalau kita berzakat lewat dompet duafa ya, Re. Iya. Sampai pelosok-pelosok maksud saja. Betul Bang, betul. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri Sampai juga. luar negeri juga. Misalnya sekarang di Palestina nih, ada juga penyaluran sampai Palestina. Sampai juga di sana. Sampai. Berarti benar-benar itu zakat kita nyampe, Re. Sampai Masya Bang. Allah, jadi, Makanya zakatnya jangan sama security di belakang. Iya. Ini kan sekarang Kedengeran kan ya? Belakang rumah dia maksudnya. ini kan gue baru tahu kalau zakat dompet duafa bisa kita download ada di. Iya. Jadi buat mitra juga mungkin yang lagi nungguin, lagi ngabuburit nih ya Pak Ustadz ya, lagi nungguin sambil dengerin gitu kan, yang lagi ada di mobil juga, yang lagi dalam perjalanan, jadi bisa tahu nih kalau misalnya mitra Zaman Siar bisa berzakat lewat aplikasi dompet duafa gitu. Dan nanti juga setiap misalnya nih zakatnya kayak rajin ya, rutin gitu ya, mau dilihat datanya gitu bisa ya Pak Ustadz ya? Ada laporannya. Ada Pak Tere. laporannya ya. Betul, tiap bulan dikirimin laporan. Oke. Jadi ketahuan. Jadi nggak cuma pas bulan puasa aja gitu. Oh enggak. Enggak. Pak Baik Pak Ustadz, tahan sebentar, jeda dikit. Ada satu lagu siraman rohani biar agak jangan terlalu ini Tidak, juga. nggak serius-serius juga kita ya. Ada lagu religi dulu santai, yang mana. ya. Jangan Jadi, kemana-mana, tetap di SMA. Sabar maghrib ada. Panteng terus. Ngejreng sih. Kembali lagi di gelaran SMA. Sabar maghrib ada. Ini Ustadz Fakih sabar banget dari dompet duafa. Iya, sabar banget ya. Masih tersisa waktu. Ya, ada 10 menit 10 lagi menit sampai lagi ya, setengah Ustaz. 6. Sampai dengan nanti Ya. kita bakal mendengarkan kultum juga. Oke, sebelum saya buka pertanyaan, ini satu lagi deh Ustadz ya. Ustadz Fakih, apa sih hikmah dari berzakat, Ustadz? Nah, Wah, menarik ini. Betul. Ya, kalau saya lebih pada kita bukan hikmah berzakat, tapi mengapa kita perlu berzakat gitu kan. Wah, mengapa kalau kita perlu kan berarti kita butuh. Kita butuh berzakat. Pertama tadi, zakku amwalakum bizakat. Bersihkanlah harta-harta kalian dengan zakat. Jadi zakat itu memang mensucikan harta kita dari cara-cara yang mungkin kita dapatkan dengan cara-cara kurang elegan tadi. Iya. Ya, ibaratnya kalau baju ada kena kotoran, ya kita kucek itu kotorannya jadi baju kita bersih lagi. Nah, itu dia. Yang kedua, mengapa perlu berzakat? Karena ada hak orang lain dalam harta kita. Kalau tidak kita keluarkan hak orang lain, berarti kita memang memakan hak orang lain. Jadi makna zakat al-barakatuh itu tidak dapat kita terima, dapat kita capai karena tidak ada keberkahan dalam harta kita, mengingat ada hak orang lain yang nggak kita kasih. Yang ketiga, mengapa kita perlu berzakat? Zakat itu melatih diri kita dari jauh-jauh dari sifat kikir. Jadi ada memupuk rasa berbagi di sana. Dan kalau kita pengen jago nyanyi, latihan nyanyi. Kalau pengen jago tinju, latihan tinju. Kalau pengen kita kaya, latihan jadi orang kaya dengan cara berbagi. Salah satunya berzakat. Kalau pengen jadi orang miskin, latihan miskin. Latihan miskin itu udah punya masih minta. Orang sono bukan orang sini. Nggak ada, Ustaz, nggak ada. Ya, itu kurang lebih hikmah atau mengapa sih kita perlu berzakat. Baik. Baik, itu aja Ustaz. Iya, itu aja. Kalau memang barangkali ada pertanyaan juga dari Mitra El Gangga. Ini ada Bang Husin Ibrahim, Ustaz. Ini pertanyaannya sama dengan saya tadi, Ustaz. Berzakat di dompet duafa itu, kalau saya kan tadi bertanyanya, kalau saya 5 berarti saya harus bayar 5, nggak boleh bayar 4, Ustaz ya? Kalau zakat fitrah ya. Iya.
Ini mengenai zakat fitrah juga, Ustaz. Makanya zakat fitrah. Kalau membayarnya misalnya keluarganya 5, Ustaz, tapi membayar 3 dulu, sisanya menyusul, dan mulai kapan sih sebetulnya dompet duafa itu membuka zakat fitrah, Ustaz? Iya. Zakat fitrah itu atau zakatul fitri ya, kalau orang Bekasi zakat fitrah. Zakat fitrah itu memang diwajibkan kepada orang yang memang masih hidup selama bulan Ramadan. Walaupun bayi baru lahir tapi memang masih di bulan Ramadan, itu wajib menyalurkan zakat, tapi yang bayar bapaknya. Jangan bocah baru brojol udah wajib bayar zakat fitrah, belum, tapi ditanggung oleh keluarganya. Kalau memang jumlah keluarganya 5 orang, saat bapak, ibu dan 3 anak, maka limanya itu kena kewajiban zakat fitrah. Besarannya berapa? Itu kalau di Indonesia kan setara, bukan di Indonesia ya, kalau sesuai dengan bahan pokok, bahan pokok di satu wilayah tersebut. Jadi 3,5 liter beras, karena bahan pokok makanan kita itu beras. Ya, atau 2,5 sampai 2,7 kilogram beras. Gitu. Harganya berapa kalau di dompet duafa itu 59.000 per jiwa. Jadi kalau 5 orang 59.000 dikali 5. Kali 5. Nah, waktu bayarnya kapan? Nah, waktu menunaikan zakat fitrah itu ada beberapa poin. Pertama, ada waktu mubah, boleh. Boleh bayar zakat fitrah itu saat bulan Ramadan mulai. Jadi dari tanggal 1 Ramadan itu udah boleh bayar zakat fitrah. Ada waktu wajib. Waktu wajib bayar zakat fitrah itu adalah ketika ba'da maghrib hari Ramadan terakhir. Malam takbiran tuh sebelum sholat Id. Nah, itu waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu sunnah. Waktu sunnah itu setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu sunnah kita menyalurkan zakat fitrah. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari. Ada waktu haram. Waktu haram itu setelah maghrib di tanggal 1 Syawal atau udah masuk 2 Syawal tuh, setelah hari raya Idul Fitri. Itu jatuhnya bukan zakat fitrah tapi udah sedekah. Sedekah aja. Bagaimana kalau orang kelewat? Wajib mengkodok bayar zakat fitrahnya. Gitu. Jadi waktunya ada, dan insya Allah di dompet duafa ada berbagai macam layanannya. Mitra El Gaga bisa pilih, bisa lewat smartphone gitu, download aplikasi, atau lagi nggak sempat keluar rumah bisa dijemput zakat fitrahnya. Ada petugas yang datang ke rumah. Ya, ada petugas zakat yang datang ke rumah nanti. Jadi nggak perlu khawatir Mitra El Gaga sekalian. Baik ya. Tapi kalau bisa jangan kelewat ya. Oh jangan. Sebulan nih. Ini ada cakep nih dari Umi Sumiati bertanya, apakah dompet duafa menerima berbentuk barang, Ustaz, juga? Iya. Kalau infak ya, infak berbentuk barang bisa. Atau ada orang juga yang memang mengeluarkan zakat mal, misalnya zakat emas misalnya. Karena ada 85 gram emas yang disimpan, lalu 2,5% itu disetarakan dengan emas, bisa menerima dalam bentuk barang. Banyak juga beberapa donatur menginfakkan sebagian hartanya berupa barang. Itu bisa nanti dikonfirmasi, Mitra El Gaga bisa konfirmasi ke nomor WhatsApp di 0811. Bentar, Ustaz, 0811 0811 1544 488. Saya ulangi Ustaz ya, di 0811 1544 488. Betul. Nah, itu silakan dikonfirmasi, atau ada pertanyaan, butuh konsultasi zakat, konsultasi infak, atau topik seputar keislaman lainnya, bisa menghubungi nomor WhatsApp tadi. Umi Sumiati mudah jelas ya. Jadi Umi ini mungkin dompet duafa takutnya menerima dengan transfer doang, tapi ternyata bisa juga kalau mal gitu tadi ya. Bisa. Bisa disamperin juga. Betul, di WhatsApp aja tadi nomornya, minta tolong dong zakat saya dijemput nih, alamatnya di sini, insya Allah nanti ada petugas yang datang. Ustadz, ini dari Ustadz Haji Firdaus, katanya kalau cabang di Bekasi ada di mana, Ustadz? Dompet duafa? Bekasi ada di apartemen Grand Center Point. Dekat. Nah, seberangnya El Gangga nih. El Gangga. Ustadz Daus,
kemari aja mainnya kayak Gangga. Iya. Ntar aneh antar ke situ kalau emang di Central Point. Betul. Atau lagi Pak Ustadz Firdaus lagi main ke Sumarekon, Bekasi. Iya. Ada ya? Itu ada Stand-nya juga. ada. Atau lagi di Grand Metropolitan Bekasi itu depan musola, Nah, iya. ada gerainya juga. Oh, ada gerainya Insya Allah lebih mudah dalam kita menunaikan zakat, infak dan wakaf. Masya Allah. Ya. Sering kali ya. Banyak di mitra yang pada jalan-jalan ke mall mah nih. Apalagi besok nih gajian ya. Wah, Belum, jangan lupa Pak Ustadz. zakatnya. Belum Pak Ustadz. Sama, Po. Tapi benar Ustaz, kita tuh kayaknya maaf ya Ustaz ya. Kalau kita kayaknya puasa belum berzakat, memang kayaknya gimana Ustaz ya? Benar. Betul. Karena memang zakat kan kewajiban juga. Puasa wajib, sholat wajib, zakat juga wajib. Kalau ketinggalan salah satu, maka kurang sempurna keimanan kita dan keislaman kita. Jadi ada hal yang memang kita mampu, tapi kita tidak melaksanakannya. Dilewatkan. Dilewatkan berarti kan tidak sempurna nih rukun Islam kita. Jadi mudah-mudahan zakat kita di tahun ini, khususnya di Ramadan ini, nggak pakai lupa. Iya. Segala macam kemudahan udah ada, silakan dipilih. Mudah-mudahan Allah semakin memberkahi dari harta-harta yang kita miliki. Baik, saat ini ada orang bertanya kembali, minta disebutin ulang pelan-pelan di nomor yang bisa dihubungi di 081-nya 3 kali tadi ya? Betul. Di 081-nya 3 kali, 4-nya 3 kali tadi ya? Betul. 4-nya 3 kali, 88. Betul. Biar Bang. gampang mitra zaman siang, jadi di 08111 54488. Iya. Nah jadi pelan-pelan katanya. Tadi Ustaz kecepatan. Oke. Iya betul. Oke. Jadi silakan mau butuh layanan tentang konsultasi ziswaf, butuh jemput zakat, atau mau dihitungin zakatnya nih, silakan menghubungi nomor tersebut melalui layanan WhatsApp. Iya. Baik, sebentar lagi kita masuk kultum masih bersama Ustadz Vicky, tapi Ustadz Vicky di talk show-nya disampaikan dulu untuk mitra radio El Gangga tentang zakat. Ya, mitra El Gangga sekalian dimanapun berada, tadi sudah kita bahas tentang zakat. Mudah-mudahan di tahun ini kita dimudahkan dalam menunaikan zakat dan tidak ketinggalan juga ibadah Ramadan kita. Insya Allah dompet duafa siap menerima dan menyalurkan zakat mitra El Gangga sekalian. Cukup kalau ada kesulitan cukup menghubungi nomor WhatsApp 08111544488. Silakan nikmati layanan kemudahan yang ada di dompet duafa. Insya Allah mudah-mudahan Allah menangkan kita di Ramadan tahun ini sampai menuju hari yang fitri nanti. Amin. Ya Allah. Baik mitra zaman siar, tuntas sudah bareng dompet duafa tentang Ngobrol-ngobrol kita. mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Iya, dan ada juga manfaatnya ada juga manfaat untuk semuanya. banyak mitra Oke, zaman siar dan nanti pendengar. ada lagu religi, nanti Ustaz menyampaikan kutum, ada 15 menit lagi ke depan. Ya, jadi buat mitra zaman Ya. siar jangan kemana-mana. Ya. Kami tetap setia menemani mitra di gelaran SMA. Sabar, maghrib ada.